dalam mobil ini sudah ada korban-korban banjir yang sudah meninggal di dalamnya, tenggelam oleh dalamnya air yang menggenang di Aceh Tamiang, tepatnya di depan sport center Tamiang ini. Namun kenapa belum dievakuasi? Mungkin pintu-pintu dari mobil ini terkunci dan sangat butuh kekuatan untuk membuka karena jumlah mobilnya ratusan, ya bahkan sampai ribuan. Semoga beberapa api, gelap gulita, puing berserakan, dan bau bangkai menyengat. Tapi tunggu, fakta baru mengungkap kisah yang lebih miris, seperti dikonfirmasi Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia menyebutkan bahwa ratusan mobil warga terbawa arus banjir dan mangkrak di jalanan Kuala Simpang, Karangbaru, hingga Langsa. Dan beberapa di antaranya berisi jenazah pemilik yang meninggal saat banjir, terjebak di dalam karena evakuasi lambat akibat lumpur tebal dan isolasi. Jelas korban bencana di Sumatera dipastikan mencapai lebih dari 1.000 orang. Ini adalah bencana dengan jumlah korban yang sangat besar dalam 1 dekade terakhir. Hal yang membutuhkan penanganan serius dan super cepat dari pemerintah. Dengan laporan terbaru, Bupati di Aceh Selatan resmi dipecat. Memasuki hari ke-12 sejak bencana di Sumatera terjadi pada 26 November 2025 malam. Jumlah korban jiwa terus bertambah, bukan lagi puluhan, tapi ratusan, bahkan mendekati angka ribuan. Pagi ini BNPB mencatat angka resmi 940 orang meninggal dunia di 3 provinsi, dengan ratusan lainnya masih hilang. Ribuan orang luka-luka yang kini berjuang melawan infeksi di tenda-tenda pengungsian, dan jutaan orang terdampak bencana ini. Ya, angka ini bukan sekedar statistik, kita menyaksikan skala bencana yang luar biasa, yang membuat kata bencana alam terasa terlalu kecil untuk menggambarkan apa yang terjadi. Di Aceh Tamiang, kota itu benar-benar lenyap dalam semalam. Lihatlah video yang diambil dari udara berikut ini, atau video yang menunjukkan skala kehancuran dari dekat berikut ini. Terdapat mayat atau jenazah yang belum terevakuasi, hingga bangkai binatang yang ada di tengah jalan-jalan kota tersebut. Tapi tunggu, cerita tidak berhenti di situ. Saat terbaru, laporan dari Gubernur Aceh menyebutkan bahwa banyak korban meninggal yang masih terdapat di mobil. Muzakir Manaf menceritakan saat meninjau lapangan pada 5 hingga 6 Desember, ia melihat ratusan mobil warga terbawa arus banjir dan mangkrak di jalanan Kuala Simpang. Itu jalan Tamiang, Langsa sampai Tamiang, itu mobil di tengah jalan. ya betul. Apa yang terjadi Pak? Tahu? Semua mayat dalam mobil. Udah bau. Kita buka satu mobil, Masya Allah, kembung. Data-data semua di dalam mobil mayat. Sementara terkait belum dievakuasinya jenazah dari dalam mobil, hal itu diperkirakan terjadi karena pintu-pintu mobil yang terkunci, sehingga membutuhkan kemampuan khusus untuk membukanya dan mengevakuasi. Dan mengingat jumlahnya sangat banyak, ratusan hingga mungkin ribuan, evakuasi ini jelas membutuhkan sumber daya atau personel yang tidak sedikit. Ya, lihatlah kondisinya. Di sini, jalan utama Kuala Simpang Langsa kini menjadi kuburan raksasa. Ratusan mobil, puluhan jenazah masih duduk di kursi pengemudi atau belakang, membusuk bersama harapan mereka untuk selamat. Bau kematian menyengat, relawan yang datang pun merasakannya. Dan inilah fakta yang sulit diabaikan. Betapa mengerikannya kondisi saat ini. Semoga Tuhan menjemput yang meninggal dalam rahmat-Nya dan memberi kekuatan luar biasa kepada yang masih bertahan. Prabowo memecat Bupati Aceh Selatan. Sekalian menterinya, Pak. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Aduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak ada izin. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana.
Udah kau pecat. Baik, Mendagri, terima kasih ya. Di tengah duka mendalam yang masih menyelimuti Sumatera akibat banjir bandang dahsyat sejak akhir November lalu, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dengan memerintahkan pemecatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Menurut laporan, keputusan pemecatan Mirwan dipicu oleh tindakannya yang kontroversial, yakni berangkat umroh ke Tanah Suci tanpa izin resmi pada 2 Desember 2025. Tepat saat Aceh Selatan masih bergulat dengan lumpur banjir dan korban jiwa yang terus bertambah. Ya, entah apa yang dipikirkan Pak Bupati Aceh Selatan ini. Pergi umroh tidak salah, tapi masalahnya saat ini warga Aceh membutuhkan kehadiran pemimpin di garis depan, bukan di Mekah. Prabowo pun menyebutnya sebagai pemimpin yang lari di tengah kesulitan. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Aduh, itu nggak bisa tuh. Namun tidak berhenti di situ, banyak netizen berharap Prabowo juga bisa menindak tegas orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana yang bukan hanya disebabkan cuaca ekstrem semata, tapi juga kerusakan alam. Di berbagai platform seperti X, Instagram, hingga TikTok, mereka menyoroti akar struktural bencana, yakni deforestasi masif untuk perkebunan sawit dan tambang yang diperparah oleh kebijakan perizinan longgar. Oleh sebab itu, Prabowo juga diharapkan memecat menterinya yang bertanggung jawab, dengan 3 menteri disebut-sebut diantaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai memiliki kewenangan dalam penerbitan izin di kawasan hutan serta fungsi pengawasan pengelolaan hutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mengatur izin pertambangan baik di kawasan hutan maupun non-hutan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal, putra daerah Bojonegoro yang dinilai memiliki peran dalam pemberian persetujuan lingkungan atas proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis. Apakah Prabowo akan juga tegas dalam menyelesaikan masalah di hulu? Kita masih menunggu tindakan selanjutnya. Tapi yang pasti, beberapa waktu lalu Prabowo juga telah membentuk tim khusus untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana banjir. Ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Prabowo kembali ke Aceh. Here in Langkat in North Sumatra, it was one of the regions that was absolutely smashed by last week's cyclone Senya. Torrential rain caused severe landslides across 3 provinces in the region and also very heavy flash flooding. I just want to give you a sense of what that's done to this particular community. What you can see here, the river nearby has burst its banks and completely destroyed half the homes in this village alone. People here told us that they needed to scramble to their roofs. The rain felt like it was endless. Pada Minggu 7 Desember, Presiden Prabowo kembali tiba di Aceh untuk kunjungan keduanya dalam waktu kurang dari seminggu. Dirinya pun langsung memimpin upaya penanganan banjir bandang dan longsor yang telah menewaskan ratusan jiwa. Menurut kami, kehadirannya bukan sekadar seremonial. Prabowo turun ke lapangan, tinjau lokasi rusak, dan pimpin rapat terbatas bersama menteri-menteri, gubernur, serta aparat keamanan termasuk para bupati. Menurut kami ini menjadi bukti bahwa Sumatera tidak sendiri. Pemerintah tak tinggal diam, meski korban jiwa kini hampir mencapai 1.000 orang. Dari hasil diskusi, ada beberapa hal yang coba dilakukan Prabowo. Di antaranya, percepatan evakuasi, memastikan jaminan pangan, di mana Prabowo ingin memastikan pasokan makanan cukup via bulog dan dapur umum, dengan produksi 100.000 nasi per hari ditingkatkan. Lalu perbaikan infrastruktur, di mana Kementerian PUPR diperintahkan untuk bangun ulang bendungan jebol, jalan, dan jembatan, seperti Bailey Teupin Mane, dalam 1 hingga 2 minggu, dengan alokasi dana tambahan 10 triliun rupiah. Harapannya hal ini dapat memulihkan akses ke desa terisolir seperti Aceh Tamiang. Dan juga penghapusan hutang KUR bagi petani dan UMKM terdampak di Aceh, Sumut, Sumbar. Alasannya ini force majeure, bukan kelalaian. Petani tak perlu bayar lagi. Prabowo juga setuju untuk memberikan bantuan 60 juta
kepada korban yang rumahnya rusak tapi masih bisa ditinggali. Sedangkan yang rumahnya hancur dan harus pindah, akan ada pengembangan hunian baru. Ya, 12 hari sejak malam kelam 26 November 2025 itu, Sumatera menunjukkan skala kehancuran yang luar biasa. Ada kehancuran hati untuk menyaksikannya. Tapi tentu, seperti yang dikatakan Gubernur Muzakir Manaf saat meninjau lapangan, kita tak boleh berhenti di ratapan. Kita harus bangun lagi, lebih kuat. Menurut kami, Prabowo sudah melakukan tindakan yang benar untuk memecat Bupati Aceh Selatan yang meninggalkan tugas di tengah bencana dan kesulitan yang dihadapi warganya. Di mana pemecatan Mirwan MS yang kabur umroh jadi pelajaran. Pemimpin harus hadir, tidak lari. Selain itu, kini sorotan juga mengarah ke menteri-menteri seperti Raja Juli Antoni di LHK atau Bahlil Lahadalia di ESDM agar kebijakan hijau tak lagi longgar masih bergema. Prabowo sudah bentuk tim khusus telusuri dalang di hulu. Semoga ini langkah awal cegah bencana serupa. Pada akhirnya, saudara-saudara di Aceh, Sumut, Sumbar, kalian bukan korban yang dilupakan. Kalian adalah pahlawan yang bertahan di tengah badai. Semoga Tuhan limpahkan rahmat-Nya bagi yang telah tiada, kekuatan tak terukur bagi yang luka, dan keadilan bagi yang bertahan. Sumatera akan hijau lagi, sungai akan tenang, dan desa-desa akan penuh tawa anak. Kita satu bangsa, mari ulurkan tangan karena duka ini sementara, tapi gotong royong abadi.